Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. SMKN 8 Idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Perkenalkan, nama saya Alif. Saya merupakan salah satu pengajar dari jurusan TKJ. Pada kesempatan kali ini, saya berada di program kreatif Secangkir Ilmu. Secangkir Ilmu merupakan salah satu program yang dibuat oleh SMKN 8 Semarang yang dipergunakan untuk memfasilitasi Bapak dan Ibu guru dalam memberikan materi pelajaran kepada siswanya selama masa pandemi ini. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, dan selalu gunakan masker jika keluar rumah. Baik, mari kita masuk ke dalam pembahasan materi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan tentang pengantar administrasi infrastruktur jaringan. Oke, next. Apa yang dimaksud dengan infrastruktur dalam jaringan? Infrastruktur dalam jaringan adalah segala fasilitas, baik fisik maupun non-fisik, yang digunakan oleh jaringan agar dapat berjalan dengan baik. Oke, next. Berikut ini adalah contoh fasilitas jaringan non-fisik, yaitu berupa aplikasi Winbox. Aplikasi ini berfungsi untuk mengatur konfigurasi dan setting dari mikrotik ataupun router. Contohnya, aplikasi ini dapat mengatur IP client, mengatur DHCP, hotspot, dan sebagainya. Oke, next. Berikutnya adalah contoh fasilitas jaringan berupa fisik, yaitu alat switch. Nah, fungsinya switch adalah menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan melalui kabel LAN. Di sini contohnya di gambar kita bisa melihat dua buah PC dan satu buah laptop terhubung melalui kabel LAN menggunakan satu buah switch. Oke, next. Selanjutnya adalah contoh fasilitas jaringan fisik berupa access point. Fungsinya access point adalah menghubungkan banyak perangkat jaringan menggunakan jaringan nirkabel atau yang biasa kita sebut Wi-Fi. Nah, di gambar ini kita bisa melihat contohnya. Di gambar kita bisa melihat contohnya ada satu buah laptop terhubung ke access point menggunakan jaringan nirkabel atau jaringan Wi-Fi, lalu access point tersebut terhubung ke switch dan yang switch itu terhubung ke PC-PC lainnya. Oke, selanjutnya next. Selanjutnya contoh fasilitas jaringan fisik, yaitu berupa router. Router fungsinya adalah menghubungkan dua atau lebih network jaringan yang memiliki segmentasi IP dan topologi yang berbeda. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat routernya ini terhubung ke dua buah switch. Routernya ini terhubung ke dua buah switch, yang masing-masing switch ini terhubung ke topologi jaringan yang berbeda. Nah, untuk men-setting konfigurasi dan setting IP dari router ini, kita memerlukan fasilitas jaringan non-fisik yang tadi sudah disebutkan, yaitu aplikasi Winbox. Oke, next, selanjutnya. Selanjutnya adalah aplikasi paket tracer. Aplikasi ini berfungsi untuk memungkinkan pengguna untuk mensimulasikan dan membuat topologi jaringan serta mengkonfigurasikan peralatan di dalamnya seperti router dan switch secara virtual tanpa perlu menggunakan alat fisiknya. Jadi teman-teman bisa belajar menggunakan switch, router, access point itu menggunakan aplikasi ini tanpa perlu memiliki alatnya. Selanjutnya saya memiliki cuplikan video tutorial untuk dipelajari oleh teman-teman mengenai penggunaan aplikasi paket tracer ini. Berikut ini adalah tampilan dari Cisco Packet Tracer. Aplikasi yang saya gunakan ini versinya adalah 6.0.1. Nah, jika kalian menggunakan versi lain mungkin tampilannya akan sedikit berbeda, tapi pada intinya adalah sama saja. Di sini kita bisa melihat di bagian tengah ada workspace tempat kita meletakkan peralatan-peralatan jaringannya, warna putih ini. Lalu di bagian kanan kita bisa melihat mode-mode yang bisa kita gunakan, misalnya mode move, mode delete, mode draw polygon, dan sebagainya. Di bagian atas ini kita bisa melihat menu-menu standar seperti undo, redo,
file, save, dan sebagainya. Nah, yang bagian paling penting itu ada di bagian bawah sini. Kita bisa melihat tipe-tipe peralatan jaringan yang bisa kita gunakan. Misalnya router, switch, end device. End device itu peralatan komputer, laptop, server, HP, dan sebagainya. Ketika kita klik kategori router, misalnya di sini di bagian kanannya ada berbagai jenis-jenis router yang bisa kita gunakan. End device, ketika kita klik terdapat beberapa device yang bisa kita gunakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya coba menghubungkan dua buah PC menggunakan kabelan. Pertama kita klik dulu end device, lalu pilih PC-nya, PC. Nah, ini kita tinggal klik, lalu klik lagi di bagian workspace-nya. Sudah ada dua PC, kita rename dulu biar gampang. PC A. Ya. Lalu nanti setting IP-nya biar gampang kita lihat. Misalnya IP-nya 5. Selanjutnya ini PC B, lalu IP-nya 6. Oke. Selanjutnya setelah kita rename PC-nya, kita hubungkannya menggunakan menu di bagian bawah sini connection. Kita klik connection, lalu kita pilih cross. Nah, kabelnya cross. Kita pilih cross, diklik, lalu klik PC pertama. Nah, ini pilihan colokan port Ethernet-nya, kita pilih pas Ethernet 0, lalu drag ke PC tujuan, lalu klik lagi dan pilih port yang akan digunakan. Di sini pas Ethernet 0. Nah, ini sudah tersambung. Selanjutnya sama seperti biasa, kita harus setting IP-nya dulu. Caranya kita klik 2 kali PC-nya, lalu masuk ke tab desktop, ini tab desktop, tab ketiga, lalu pilih IP configuration, klik. Nah, ini tampilannya mirip dengan Windows. Kita gunakan IP yang sudah diingat, 192.168.10.5. Lalu sub dan masknya kita isi. Untuk gateway-nya kita kosongkan karena kita tidak menggunakan gateway. Kita close lagi, terus setting IP PC kedua 192.168.10.6. Tadi kita gunakan 5, selanjutnya kita gunakan 6 agar mudah diingat. Berikutnya, setelah setting selesai, kita tes sudah terkoneksi atau belum dua PC ini. Kita gunakan sama seperti di Windows, kita gunakan CMD. Kita ping, klik 2 kali, lalu pilih menu command prompt di tab desktop, klik. Lalu ping 192.168.10.6, enter. Nah, ini sudah ada reply PC A ke PC B. Ya, sudah ada reply. Lalu kita tes lagi dari PC B ke PC A, ping 192.168.10.5, enter. Nah, sudah ada reply juga. Jadi kedua PC ini sudah bisa terhubung. Lalu selanjutnya, bagaimana jika mau menggunakan lebih dari 2 PC? Kita tambahkan dulu PC ketiga. Kita rename dulu PC C. IP-nya tadi 5, 6, lalu 7. Nah, untuk menghubungkan 3 PC, kita akan gunakan switch sebagai media komunikasinya. Kita hapus dulu, pilih dulu menu delete di sini.
Kita hapus dulu kabel Ethernetnya yang sudah kita buat, lalu kembali ke mode free. Tambahkan dulu switchnya. Switch yang akan digunakan adalah switch generic. Kita bisa geser-geser sesuka hati alat-alat jaringannya. Nah, untuk PC ke switch itu pakai kabel straight. Pilih connection, lalu straight, klik PC-nya, pilih portnya, lalu klik switch-nya, pilih portnya. Nah, ini switch ini punya port fast Ethernet ada 4 portnya sama, kita pilih yang pertama. Lalu PCB juga sama, pilih lagi. Nah, untuk memudahkan kalian biar mempercepat, nggak perlu klik-klik, kita bisa menggunakan automatic connection. Ini yang gambar petir, kita klik PC. Nah, ini langsung otomatis menggunakan port yang bisa digunakan, dan jenis kabelnya juga otomatis dipilihkan. Nggak perlu repot-repot kalian klik-klik sana sini. Kita tunggu dulu. Ini indikator lampunya tunggu hijau, dia perlu proses bootingnya. Nah, ini sudah hijau PC A dan PC B, tinggal PC C yang belum. Sudah hijau, kita coba PC C, kita setting IP-nya 192.168.10.7. Oke, close. Lalu kita ping PC A dulu 192.168.10.5. Enter. Nah, ini sudah terhubung PC C. PC C melalui switch sudah terhubung ke PC A. Lalu kita coba dari PC B ke PC C. Ping 192.168.10.7. Nah, sudah terhubung juga. Oke. Selanjutnya kita coba menggunakan wireless laptop. Tambahkan laptopnya, lalu wirelessnya ini ada menu wireless device, kita gunakan yang generic, access point-nya generic. Pertama kita setting dulu access point-nya, wifi-nya itu diberi nama dan diberi password dulu. Nah, ini di sini interface, bagian interface ada 2, port 0 itu adalah port LAN-nya. Nah, di sini kita bisa on off kan secara sistem, secara setting dari sini. Lalu bagian wifi-nya itu ada di port 1. Kita SSID, namanya kita coba testing. Lalu untuk passwordnya kita gunakan mode WPA2, passwordnya biar gampang diingat 123 1234 1234 1234. Oke, kita close. Kalau sudah, lalu kita setting laptopnya. Nah, secara default laptop yang disediakan di aplikasi ini tidak memiliki antena penangkap sinyal WiFi. Jadi kita zoom dulu. Nah, ini fisik laptopnya yang digunakan itu seperti ini. Dia cuma ada colokan kabel LAN. Untuk merubahnya biar dia bisa punya antena WiFi, kita matikan dulu. Nah, ini jadi gambar fisik laptopnya ini interaktif ya. Kalian bisa, ini ada tombol power, bisa kalian klik. Nah, dia powernya mati. Nah, setelah kita matikan, ini si colokan LAN-nya ini kita klik dan drag, tarik, kita buang ke kiri. Nah, ini sudah kosong. Lalu bisa kita ganti menggunakan antena WiFi. Nah, ini kita di bagian kiri ini bisa milih peripheral yang mau dipasang. Nah, kita antena WiFi yang dibutuhkan, kita pilih link sys. Lalu di bagian bawah sini ada gambar antenanya, kita klik, drag,
taruh di tempat yang tadi bekas kabelan. Nah, ini sudah berubah jadi antena WiFi. Selanjutnya kita nyalakan dulu laptopnya, tunggu beberapa saat. Nah, masuk ke desktop, kita pilih PC wireless. Untuk connect ke WiFi-nya menggunakan PC wireless, kita klik. Nah, ini belum ada koneksi ke access point. Pilih tab connect. Nah, di sini, nah ini sudah muncul testing WiFi yang tadi kita buat. Klik, lalu klik connect. Passwordnya 1234, 1234, lalu connect. Kita lihat. Nah, ini you have successfully connected to the access point. Jadi kita sudah terkoneksi ke access point-nya. Close. Kita setting dulu IP-nya karena bukan DHCP, tidak disetting DHCP, jadi kita harus setting IP-nya secara manual. 192.168.10. Tadi 5, 6, 7, sekarang 8. Isi subnetnya, gateway dikosongkan karena tidak menggunakan gateway, close. Nah, ini kita sambungkan dulu WiFi-nya ke access point-nya. Nah, maksud saya access point-nya ke switch-nya. Kita sambungkan, pakai koneksi otomatis. Kita tunggu jadi hijau dulu indikator lampunya. Jadi nanti laptopnya itu akan terhubung ke WiFi access point, lalu access point-nya terhubung ke switch, switch-nya terhubung ke PC-PC yang kita buat barusan. Jadi nanti PC-nya bisa ngepin ke laptop, laptopnya bisa ngepin ke PC. Nah, ini sudah hijau, kita coba dulu dari laptop. Kita ping PCB. PCB itu IP-nya 6 kan. Kita coba ping 192.168.10.6. Nah, ini sudah ada reply, sudah terkoneksi artinya PC dari laptop ke PCB. Lalu kita coba dari PCB ke laptop tersebut. Ping 192.168.10.8. Enter. Nah, ini sudah reply, jadi PC dan laptopnya sudah saling terhubung. Oke, sekian dulu penjelasan mengenai paket tracernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi telah kita saksikan bersama pengenalan penggunaan aplikasi paket tracer. Jadi, teman-teman jika ingin menggunakan aplikasi ini, kalian bisa mempraktekkan penggunaan switch, router, dan access point. Jadi, kalian tidak perlu memiliki alat fisiknya, tidak perlu beli barangnya. Bisa kalian praktekkan di aplikasi ini, disimulasikan pingnya, koneksinya, dan jaringannya. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di program-program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.